Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Kali ini kami kedatangan nih dengan Bang Deddy Iskandar Batubara, Senator Sumatera Utara dan juga Wakil Ketua Komite 3. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah, sehat, baik. Baik ya. Ya, Nah Bang nih, sebenarnya kita mau tanya sedikit nih Bang tentang logo MUI ya Bang ya. siap. Logo MUI kan sekarang dirubah, begitu juga dengan otoritasnya. Yang tadinya di MUI sekarang digeser. Gimana menurut Abang? Ya, yang pertama ini menurut saya yang salah ini Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia nggak duduk bersama kalau ada kebijakan baru yang ingin disampaikan ke masyarakat dan itu menyangkut tidak hanya soal produknya halal tapi juga soal sentimen keagamaannya. Ya. Siogianya kalau misalkan ini sejak awal disampaikan betul ini sudah melalui kajian yang cukup panjang. Kemudian sudah didasari atas alternatif-alternatif pilihan logo dan lain sebagainya. Tapi saya kira posisinya hari ini justru dalam hal informasi yang tersampaikan ke masyarakat itu seolah-olah ada perbedaan antara MUI dengan Kementerian Agama. Perbedaan inilah kemudian yang direspon oleh masyarakat kita di bawah gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh Kementerian Agama itu seolah-olah mengganti logo ini itu tidak melibatkan Majelis Ulama Indonesia. Sehingga muncul pandangan dan pendapat dari Majelis Ulama Indonesia yang juga saya kira kalau beberapa komentar yang kita ikuti itu kan ada komentar kalau Menteri Agama bilang bahwa setelah ini nanti maka logo halal itu akan menggunakan logo yang di yang sudah disahkan oleh Badan Pemeriksa Jaminan Produk Halal. Nah, sementara MUI berpandangan bahwa logo ini masih berlaku sampai dengan 2026. Betul. Nah, itu artinya nanti di lapangan akan ada 2 logo sampai 2026. Oh gitu ya Bang ya? Kan begitu nih ya? Iya iya. Ya. Mana yang lama masih berlaku itu berarti sampai 2026. Mana yang baru yang akan mengurus sejak awal maka itu akan menggunakan logo baru. Walaupun secara kewenangan sebetulnya soal fatwa halal haramnya itu kan tetap akan ada di Majelis Ulama Indonesia. Saya kan melihatnya begitu. Fatwa halalnya tetap ada di situ, tapi yang mengeluarkan label halalnya itu adalah Kementerian Agama lewat BPJPH itu. Ya. Saya kira itu yang hari ini membuat kemudian beragam pandangan dan interpretasi di masyarakat. Soal khotnya lah yang kemudian dibahas, soal penafsiran kalau kemudian ini bisa jadi kalimatnya haram, bisa jadi kalimatnya halaka dan lain-lain sebagainya gitu. Ini yang saya kira kecelakaan-kecelakaan begini ini nggak boleh dilakukan oleh negara, dalam hal ini Kementerian Agama. Apa susahnya sih menurut saya kalau kemudian duduk sama dulu dengan Majelis Ulama Indonesia, disepakati bahwa ini. Saya tidak masuk ke konten soal logonya karena saya bukan pakar khot. Saya juga nggak paham apakah itu tulisannya sudah memenuhi kaidah penulisan indah Arab dan lain sebagainya. Tapi menurut saya ini soal komunikasi yang nggak tuntas. Iya. Di situ menurut saya sih problemnya. Jadi, di situ. Kalau menurut Abang nih keputusannya agak terburu-buru dan kurang matang pembahasannya di level MUI dan Kemenak sendiri begitu ya Bang ya. Tapi nanti kalau kita bilang terburu-buru, Kementerian Agama bilang bahwa ini sudah dibahas cukup panjang. Kan begitu ya. Bahkan ada puluhan usulan gambar sebelumnya yang desain logo yang kemudian inilah yang dipilih oleh kesepakatan bersama di Kementerian Agama. Tapi saya kira kalau sejak awal ini sudah dikomunikasikan dan ada pandangan-pandangan yang juga dipertimbangkan, karena saya melihat juga pandangan-pandangan beberapa tokoh-tokoh Islam itu melihat kenapa tidak dicari kalimat yang jauh lebih mudah difahami, lebih bisa jelas terbaca. Tidak harus menggunakan khot khufi misalkan, cari khot yang biasa saja. Mungkin khot nasakh kan paling sederhana itu. Ya sudah, yang penting ada bacaannya halalnya jelas gitu. Sehingga kemudian tidak menimbulkan penafsiran dan pandangan yang berbeda-beda di tengah-tengah masyarakat kita. Ini yang jadi masalah menurut saya gitu. Kenapa ini terjadi juga? Karena sebelumnya juga memang Pak Menteri Agama kan ada beberapa kali membuat kebijakan-kebijakan yang memancing emosi umat ini untuk berkomentar sebelum-sebelumnya. Jadi muncul lagi yang ini. Jadi seolah-olah kok yang
dijadikan pokok pembahasan dan sasaran itu adalah umat Islam gitu. Jadi ini menurut saya, kalau saya sih melihatnya sampai di situ. Kalau ini tuntas dari aspek komunikasi, insya Allah selesailah. Tapi kalau tidak dikomunikasikan secara paripurna ya seperti ini jadinya masalah gitu kan. Ya sebenarnya kalau untuk pelabelan dan otoritas pemberian label haram dan halal itu kan nggak jauh berbeda, baik dari MUI maupun Kemenak gitu ya Bang ya. Iya. Nah, namun apa begitu ya Bang ya? Mungkin pertanyaan dari masyarakat, kenapa labelnya harus diganti dan berpindah otoritas begitu ya Bang? Iya, memang di undang-undang itu kan sudah dijelaskan bahwa Undang-Undang JPH 33 2014 itu kan memberikan kewenangan kepada BPJPH untuk kemudian mereka yang menerbitkan halalnya, walaupun fatwanya tetap ada di MUI gitu kan. Sejak awal kan nggak ada masalah ini sebetulnya. Yeah. Kan nggak ada masalah. Sebelum logo ini muncul nggak ada persoalan gitu. Tapi munculnya ketika logo ini keluar, dan itu yang mengundang reaksi di tengah-tengah masyarakat. Dan saya kira juga Kementerian Agama, kalau hari ini responnya oleh publik itu lebih besar penolakannya daripada penerimaannya, menurut saya kenapa juga nggak mau dievaluasi? Nah itu juga. Kan ini kan desain logo saja, masih bisa dimusyawarahkan. Ini kan bukan undang-undang yang, soal logo ini bukan undang-undang yang kemudian harus dibahas lagi di parlemen, apa kalau logo ini cocok atau tidak. Ini kan diberikan kewenangan kepada badan untuk kemudian dia bisa membuat logonya. Jadi ya sudah, kalau hari ini kemudian penolakannya besar di tengah-tengah masyarakat, lakukan saja evaluasi dan perbaikan. Nggak ada masalah juga kan? Terkait logonya saja. Terkait di logonya saja. Soal kewenangannya dan otoritasnya kan sejak awal sudah nggak ada persoalan sebetulnya. Iya. Dan Majelis Ulama Indonesia juga sejak awal, saya kira begitu undang-undang ini disahkan 2014 yang lalu, sudah mempersiapkan diri untuk itu. Dan pelan-pelan juga akan melakukan penyesuaian. Why not kalau nggak diterima saja. Kalau misalkan hari ini ditolak oleh sebagian besar masyarakat kita, ya sudah dievaluasi gitu. Jadi energi kita di masyarakat ini, apalagi ini mau menyambut Ramadan, itu tidak dihabiskan untuk berdebat soal hal-hal yang sesungguhnya nggak perlu kita perdebatkan gitu kan. Nah, menyambut Ramadan juga nih, sebenarnya kalau logo itu dan pelabelan halal dan haram, kita berharap semoga nggak ada kendala ya Bang ya. Iya. Nah, balik lagi nih Bang. Kalau untuk menjelang Ramadan, sementara sekarang minyak lagi susah nih Bang. Saya dengar kemarin di Sumatera Utara ada temuan juga. Sementara juga di Sumatera Utara merupakan salah satu sumber minyak ya Bang ya. Sawit ya Bang. Sawit. Itu di mana kemarin Bang? Di dekat Medan sih, Kabupaten Deli Serdang. Harapannya gimana sih Bang kalau untuk minyak nih sekarang, gimana nih DPD bisa ngawalnya Bang? Ya, yang pertama tentu kita berharap ketersediaan minyak di pasar itu jangan berkurang. Masyarakat ini kan yang penting ada, tersedia. Dapat syukur-syukur bisa lebih murah. Kalaupun agak sedikit mahal, yang penting stoknya ada. Masyarakat juga sepertinya masih bisa menerima juga. Ini kan masalahnya, udahlah nggak ada. Barangnya pun harganya mahal gitu kan. Saya ketika peristiwa itu terjadi ketemu dengan pejabat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi. Kemudian besoknya saya ke salah satu pusat perbelanjaan yang dekat dengan rumah saya. Kita cek memang kosong itu rak-rak, soal rak-rak yang diisi oleh minyak goreng itu ya, minyak makan lah kalau bahasa orang namanya minyak makan. Minyak makan Bang. Minyak makan. Itu heboh tuh ibu-ibu semuanya nih. Macam mana nih minyak makan kok habis di mana-mana? Saya kira hanya di supermarket yang habis kan gitu kan. Saya cek ke warung-warung kecil di seputaran rumah, ternyata juga habis gitu. Muncul dalam dalam pikiran saya, loh ini kok kayak kita di lumbung padi tapi kita kelaparan gitu loh. Kita di tempat penghasil minyak tapi minyaknya nggak ada gitu. Ini aneh menurut saya. Kenapa ini bisa terjadi gitu? Saya coba cross check kemarin. Kenapa ini kemudian bisa sampai terjadi kelangkaan misalkan gitu. Ternyata variabelnya cukup banyak. Pertama, diduga ada penimbunan, misalkan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang kita anggap tidak bertanggung jawab. Yang kedua juga ada isu bakal ada kenaikan harga, misalkan. Sehingga biasalah, kalau sudah menjelang-jelang kenaikan harga, itu biasanya kan selalu akan ada penimbunan barang
Tidak hanya minyak, tapi sembako apapun biasanya selalu pasti akan begitu. Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga saya kira tidak bisa dipungkiri, barangkali ada kebijakan-kebijakan pemerintah itu yang terlalu prematur diumumkan, sehingga kemudian di masyarakat itu, di kalangan pengusaha barangkali, atau di pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan persoalan itu, kemudian menyusun langkah-langkah di awal. Contoh misalkan ada rencana mau menjadikan CPO sebagai pengganti bahan bakar BBM misalkan kan. Mungkin saya juga belum dapat kajian yang secara komprehensif soal itu. Jangan-jangan harganya bisa lebih mahal gitu. Sehingga kemudian ditumpuk dulu ini kan gitu. Gitu. Nah, ada kejadian menarik kemarin Bang. Saya baca itu Kemendak kecolongan 415 juta liter minyak goreng dikirim ke luar negeri. Kok bisa Bang? Nah, kalau kecolongan pemerintah saya kira agak aneh juga itu. Kok bisa kecolongan gitu. Justru saya merasa kalau pemerintahnya yang kecolongan, berarti pemerintahnya juga yang kemudian nggak awas, melakukan pengawasan gitu. Pengawasannya kurang ya Bang? Pengawasannya kurang. Nggak mungkin ini barang keluar tanpa melalui pintu-pintu resmi kan? Iya. Kan pasti akan keluar lewat apa namanya, pelabuhan lah kita sebut ya. Kalau pengirimannya misalkan ke luar negeri, tentu kan akan diperiksa itu barang yang keluar itu jenisnya apa, mau dibawa kemana gitu. Kan agak aneh juga kalau misalkan tiba-tiba kok bahasanya kecolongan. Menurut saya justru berita ini sesungguhnya nggak patut juga disampaikan. Ini kan menunjukkan kelemahan pemerintah nih untuk bisa menjalankan tugas-tugas pokoknya gitu kan. Iya. Masa dia pula merasa kecolongan, itu agak aneh menurut saya. Iya. Jadi harapannya mungkin pengawasannya lebih ketat, kemudian untuk subsidi minyak buat masyarakat di level terendah ya Bang ya, di masyarakat begitu ya. Karena subsidinya ini kalau saya lihat belum merata. Satu orang ini dia antri minyak satu, kemudian dia utus anaknya, dia utus suaminya untuk sama-sama antri setelah dia belanja begitu. Nah itu kan berarti jadi tidak merata juga begitu Bang ya, untuk distribusi minyak subsidi di. Kenapa itu terjadi? Karena dia takut nggak kebagian. Kenapa dia takut nggak kebagian? Karena barang yang tersedia nggak cukup. Dia tahu ini minyak lagi langka gitu. Tapi kalau minyaknya tersedia cukup, nggak akan ada yang ngantri begitu. Aku yakin saya. Betul. Ini kan ada berita, di sana langka. Sama kayak di tempat saya. Tiba-tiba adalah salah seorang pengusaha yang baik hati. Kemudian dia borong ada berapa ribu liter minyak. Kemudian dia jual seharga terendah seperti di pasar, Rp14.000 waktu itu per liternya. Dia jual tanpa mengambil keuntungan apa-apa. Udah berbondong-bondong lah orang kemudian membeli dengan membawa kartu ketanda penduduk, bawa kartu keluarga gitu. Peristiwa sosial ini terjadi karena ada kekhawatiran. Kalau nggak dibeli sekarang, jangan-jangan besok nih kita nggak kebagian lagi. Atau besok jangan-jangan kita nggak bisa makan lagi, nggak bisa goreng. Karena orang Indonesia ini kan nggak bisa hidup nggak pakai minyak. Karena kita suka goreng-gorengan. Bakwan goreng. Ini menjelang Ramadan pasti ramai nih Bang. Ini lagi nih. Ini mau Ramadan misalkan kan. Siogianya janganlah ada berita-berita bahwa patut diduga nanti menjelang Ramadan kenaikan harga-harga sembako akan terjadi gitu. Ya kalau dikhawatir-khawatirkan begitu informasi beredar di masyarakat, saya menduga para pedagang, kemudian ya distributor dan lain sebagainya juga mempersiapkan diri untuk menyiapkan supaya dapat untung lebih besar kan. Ini kan perilaku nggak bagus ini. Ya sederhana saja sebenarnya, bahwa pastikan saja ketersediaannya semuanya ada di masyarakat. Sudahlah. Aku yakin saya nggak akan ada kekhawatiran masyarakat untuk jangan masyarakat yang disalahkan. Kemarin kan ada juga komentar bahwa seolah-olah masyarakat yang salah nih kan. Membeli dalam jumlah besar gitu. Masyarakat belinya seberapa banyak sih? Kayak kita lah misalkan di rumah berapa banyak sih kita mau beli 100 liter untuk kebutuhan di rumah? Nggak mungkin beli 100 liter gitu. Nah. Itu kayaknya ada kejadian doanya ibu-ibu tuh Bang. Kemarin truk bawa minyak terbalik itu Bang. Di Tangerang kalau saya nggak salah tuh. Nah balik lagi Bang ke Komite 3. Abang kan di Komite 3 Bang ya. Domainnya salah satunya adalah pengawasan haji. Mau ditunda sampai kapan nih Bang? Kalau menurut Abang nih apa sih yang terjadi Bang? Pertama memang ya karena soal pandemi ini kan salah satu aspek yang oleh siapapun hari ini dimanapun di dunia ini menjadi faktor penghambat untuk
berlangsungnya semua aktivitas secara normal. Tapi kan ini berangsur pandemi sudah akan berakhir lah. Mudah-mudahan segera berakhir lah ini. Segera jadi endemi Bang. Ya, jadi endemi dan mudah-mudahan udah nggak akan ada lagi pembatasan untuk itu. Dengan dibukanya peluang umroh hari ini oleh pemerintah Saudi secara terbuka dengan memberlakukan aturan-aturan yang sangat longgar sudah, saya kira, termasuk sudah tidak ada karantina dan lain sebagainya. Ini kan artinya sudah akan ada persiapan untuk haji berarti. Iya. Sudah ada persiapan untuk haji. 2 tahun ini saya kira masyarakat Indonesia menunggu. Menunggunya itu ada yang sudah menunggu 15 tahun, 17 tahun, berarti dia harus nambah lagi 2 tahun lagi gitu kan, yang harusnya berangkat 2020 sampai hari ini belum berangkat. Saya kira pemerintah harus bisa memastikan segera untuk melakukan tahapan-tahapan persiapan penyelenggaraan ibadah haji. Kalau kemarin sudah ada komunikasi yang baik dengan Saudi Arabia, saya kira ini mesti segera diumumkan ke masyarakat bahwa kita akan segera haji. Mudah-mudahan dengan diumumkannya haji tahun 2022 ini oleh pemerintah, ini bisa menimbulkan lagi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, terutama Kementerian Agama. Jadi isu-isu yang kemarin itu, ini paling tidak bisa mengobati apa yang menjadi keinginan masyarakat. Jadi haji dan umroh ini kan seperti seperti sesuatu yang sangat-sangat dirindukan. Yeah. Dan orang bisa melakukan menggadaikan seluruh harta yang dia punya hanya untuk bisa berangkat haji. Dan kalau ini tidak berkepastian, ini masyarakat saya kira akan sangat kecewa gitu ya. Dan segera diumumkan lah, walaupun saya tahu hari ini pemerintah kemarin lewat berita sedang menyusun ulang soal biaya haji, karena kemarin sebelumnya sudah sempat diumumkan di angka nominal 45 juta kalau saya tidak silap sekian dalam masa pandemi yang diduga waktu itu akan dilakukan dengan sangat terbatas. Tapi dengan dibukanya oleh Saudi Arabia hari ini kesempatan untuk itu, saya kira memang harus segera ada penyesuaian soal biaya haji. Janganlah mahal-mahal kali. Ya. Nah, kalau bahasa orang Medan gitu, jangan mahal-mahal kali lah pokoknya. Nah. Siap Bang. Kira-kira ada closing statement nggak Bang buat hajinya nih Bang? Iya. Kira-kira Abang punya harapan apa sih buat pemerintah, buat masyarakat gitu? Ya, yang pertama buat pemerintah, segera beri kepastian untuk pelaksanaan ibadah haji. Sampaikan informasi yang baik dan terang-benderang kepada masyarakat. Jangan lagi ditunda. Kemudian yang kedua, kepada masyarakat, ya kita bantu dan doakanlah agar pandemi ini bisa segera berakhir dan semua calon jemaah haji itu kemudian bisa memenuhi panggilan Allah melaksanakan rukun Islam yang kelima ke tanah suci. Saya kira itu himbauannya dan harapannya sekaligus. Mudah-mudahan. Amin. Kita doakan semua berjalan lancar yang dilaksanakan oleh pemerintah. Baik dari tadi ada logo MUI, kemudian ada minyak goreng ya Bang ya. Kemudian kita bahas macam-macamnya haji juga. Oke, sekian dulu podcast The Voice kali ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Lain kali kita ketemu lagi. Saya Adi, salam dari daerah untuk Indonesia. Makasih Bang.